Oke, ini instruksi pemakaian unit dari teropong Bolstrom. Nih ya, pertama ini kan tutup, ini untuk mata, cabut, buka. Terus ini penutup lensa depan, dicopot gini aja, dia gantung, tergantung. Terus ini megangnya gini, jadi yang ini sebelah atas nih, ini sebelah atas, ini kompas di dalamnya, sebelah atas, jadi gini. Terus ini bisa ditekuk gini ya, pelan-pelan ke bawah, ini ke atas gini. Ini untuk menyesuaikan sama ini mata nanti gini. Nah, menyesuaikan sama matanya kita gini. Kalau udah sampas, udah biarin gini. Terus nanti pertama kali menggunakan ini yang bagian kanan, ini bagian kiri. Untuk memfokuskan yang bagian kanan ditutup dulu gini. Terus yang di bagian kiri ini bisa diputar ini sampai jelas banget. Nih, diputar gini sampai ketemu jelas, udah terang dia, bersih gambarnya. Udah itu baru gantian, ini ditutup yang kiri, yang kanan dibuka, diputar sampai jelas. Di bagian kanan ini nanti ada skala itu. Skala itu nanti gunanya untuk memperkirakan jarak, sama ada kompas juga di bagian bawah mata. Jadi kalau pas kita ngeliat di mata kanan ini, nanti di dalam lensa ini kelihatan kayak gitu. Ini penggunaannya secara umum gini ya. Nah, nanti skala ini bisa mengestimasi jarak, nanti dijelaskan terpisah ya. Pokoknya udah bisa menggunakan sampai dia jelas terang dulu gitu. Ini cara penggunaannya. Ini bagian mata nih. Nah, kalau bisa tuh matanya tuh benar-benar lengket ke dalam ini, masuk ke dalam. Nah, biar jelas. Nanti dicoba aja nanti pas di kapal. Setelah digunakan, ini bisa ditutup lagi. Tutup gini, kepala lensa depannya tutup. Nah, ini dia agak dipaksa dia karena dia karet kan. Agak dipaksa dikit. Nah, gini. Sampai dia ketutup. Ini udah ketutup. Ini udah ketutup. Terus yang kedua tutup. Oh, sorry, kebalik. Ini kemari. Ini kemari. Ini dia memang nggak kena gitu, kayaknya pakai tangan dua gini. Gitu tutup gitu. Terus dipasangin lagi cup yang untuk ininya. Nah, saran pemakaian ini jangan habis dipakai disimpan dalam lagi kotaknya, di tasnya. Terus ini bisa digantung di leher juga. Ini pakai ini talinya ini. Tali ini nanti bisa dipasangkan kemari nih. Dia udah ada ini kayak pasang tas saja. Nah, di sini nih, di lubang yang ini. Ini kan ada lubang nih. Pasang di situ, ini pasang di sini. Terus bisa digantung di leher. Oke, ini model strapnya. Ini ke sini ya. Nanti dicoba sendiri aja deh. Ini harusnya sih bisa sih masang ini. Gimana ya? Udah, ini udah kepasang nih. Ya. Panjang pendeknya tinggal setel aja di sini nanti. Kalau mau panjang pendeknya, tinggal diatur kayak tas. Kayak tas. Nah, tinggal disesuaikan aja. Nah, jadi bisa digantung nih di leher. Kalau panjangan bisa ditarik lagi. Nah, ini beratnya lebih kurang 1 kilo nih. Jadi bisa ditaruh di leher gini, nggak susah. Ambil, langsung pasang. Nih. Oke. Nah, ini dijelaskan lagi ya yang kedua.
Di bagian sini, bagian sebelah kiri itu di depan ini ada angka-angka ya. Jadi angka-angka ini sebenarnya tuh rumus untuk menghitung jaraknya. Yang bagian ini nih bisa diputar, tapi bukan mempengaruhi lensa ya, bukan jarak jauh jarak dekat. Jadi nanti, nah nih angka yang di bagian pinggir sini itu tuh apa namanya, angka yang menunjukkan skala yang ada di dalam lensa kanan nih. Tadi kok kalau kita neropong di dalam itu kan ada skala tuh, ada naik gini sampai mendatar. Yang naik itu nanti memperkirakan objek itu di ukuran berapa gitu. Nah ini dia, jadi mungkin ada nih ya, nah ini kelihatan ya, nih bagian atas, bagian paling ke dalam sini, yang arah ke dalam sini itu ada 0, dari mulai berapa dia itu, nanti disesuaikan ya 0,2, 0,4, 0,6. Terus angka yang di tengah yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini kelihatan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang di tengah. Nah, ini yang paling dalam, ini yang tengah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu kalau kita tahu kira-kira ukuran objeknya, jadi dalam meter nih. Kalau ukuran objeknya 1 meter berarti dia 1 gitu ya. Terus yang paling pinggir yang angka ribuan ini itu perkiraan jaraknya, distannya artinya jarak. Jadi misalnya nih di dalam kamera itu kita lihat objek kira-kira apa di skalanya itu dia misalnya 0,6, ini 0,6 nih ya, 0,6 kita pasin ini ke titik yang putih ini, kan ada titik putih nih. Nah terus kita kira-kira udah tahu itu apa namanya, jaraknya itu bukan jaraknya, apa namanya yang di tengah tadi kan ukuran objeknya. Misalnya kita ngelihat burung atau kelompok ikan gitu, kita perkiraan itu luasnya ataupun besarnya itu kalau misal kelihatan misalnya 2 meter gitu, atau misalnya kumpulan itu misalnya ada 10 meter gitu kelompoknya itu kelihatan. Terus dicari ini angka 10. Nih ada angka 10 kan. Mana kelihatan nggak? Nah ini nih 10. Nah dari 10 itu lihat lurusannya ke angka berapa nih? Yang ribuan. Ah ini jarak nih. Dari situ kita bisa perkirain tuh. Berarti jaraknya lebih kurang sekitar hampir 2 kilo, 2000 meter. Jadi objek yang kita lihat tuh lebih kurang jaraknya dari tempat kita berdiri tuh mungkin sekitar 2 kilo gitu. Nah itu pedoman untuk ini, untuk memperkirakan kira-kira posisi yang kita lihat itu ada di jarak berapa jauh gitu. Jadi ini kayak kalkulatornya lah gitu. Ini nggak ada. Jadi ini bukan ini ya, bukan untuk atur lensa, cuman ada di sini. Cuman ada ini di bagian mata ini tadi. Nah ini yang tadi pertama kali harus apa? Pas pertama mulai harus difokuskan dulu supaya terang gitu kan, kiri sama kanan. Oke. Terus untuk perawatan lensa ini pastikan jangan sampai kotor atau kena jari gitu, maksudnya jadi bercak dia, nanti mempengaruhi penglihatan. Jangan sampai dia kotor gitu ya. Nah itu nanti nih, kalau misalnya ada kotor, ilap sama kain ini nih, misalnya ini nih di lensa ini, karena kalau dia kotor nanti pandangan kita tuh terhalang tuh, kayak ada bayangan. Jadi lensa ini pastikan bersih, lensa yang ini juga pastikan bersih, diilap pakai kain ini pelan-pelan gitu. Oke, demikian cara penggunaan teropong Bostron 10x50. Semoga dengan alat ini bisa ngebantu tim kapal untuk menangkap ikan lebih banyak lagi ya, amin.